Hanif, Ipah udah hadir, Rapasya, Raisa, Celia, Semeru, Zulfa, Anak Agung sudah hadir, Hasbi, Nafisa, Raisa, Sisilia, Irgi sudah hadir. Tadi 7A, siapa 7A tadi? Zulfa 10-10, Maidarin, Raisa 10-4 ya. Aisyah 10-8, Nur Aisyah, Nur Asia, Bian, Najwa, Wigar, Junisa, Derisa hadir, Rafa, Siti Aulia 10-2, Zulfa 10-10, Keira, Naura 10-9, Amar 10-1, Bilkis, Friska, Anissa 10-3, Siva 10-8, Rashad 10-1, Aurel 10-7, Aurel, Alif, Siti Madinah, Fatia, baik, 1 menit ke depan kita akan mulai biar tidak terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan taraddahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam agenda rutin kajian malam. Dan malam ini kita khususkan untuk membahas
secara singkat ya, mungkin waktunya tidak terlalu panjang, terkait dengan soal uraian di Mapel PAI. Ya, saya telah mengoreksi jawaban-jawaban dari para siswa. Di bagian uraian ya, itu mayoritas Dwi Aryadi asli kiriman, mayoritas jawabannya terlalu terlalu singkat dan tidak masuk ke pokok permasalahannya ya. Yang diminta itu adalah Anda menjelaskan secara detail terkait soal yang ditanyakan pada ulangan kemarin itu ya. Dan itu lembaran lahan jawaban itu kurang lebih 1,5 halaman. Itu mestinya digunakan secara maksimal ya. Jadi lahan itu adalah tempat untuk menuangkan pikiran Anda gitu. Argumentasi Anda tuangkan di situ, jangan dibiarkan kosong ya gitu. Sayang itu ya, waktunya 1,5 jam. Mungkin setelah menjawab soal PG, tapi waktu masih panjang, tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal itu adalah lahan Anda untuk menuangkan pikiran ya gitu. Dan juga yang kedua, kita harus belajar berpikir nalar ya gitu. Jangan berpikir sifatnya tekstual saja. Jadi kita ingin melatih para siswa bagaimana berpikir nalar. Ya, jadi Anda menggunakan kemampuan nalar kita untuk menjawab satu persoalan yang sifatnya subjektif. Dan itu butuh menguras pikiran kita ya. Nah, tapi itu semua itu ya, kalau pengen menggunakan nalar ya, pendapat argumentasi kita itu intinya ya harus banyak membaca ya gitu. Jadi saya sudah mengingatkan Anda semua, ketika mau ulangan tolong dipelajari ya gitu, dipelajari materi yang 5 poin itu di YouTube yang sudah saya sampaikan secara detail ya. Sudah, mungkin ada 2 materi yang belum dibahas ya. Ya, jadi saya sudah ingatkan Anda semua untuk menghasilkan jawaban yang maksimal itu butuh waktu untuk belajar dulu ya. Di manage waktunya, silahkan disimak materinya secara tuntas. Materinya kan ada 5 ya. Materi tentang fastabiqul khairat itu ada beberapa materi saya tayangkan di YouTube, udah lengkap sekali itu. Yang kedua materi kerja itu ada 1 video ya. Terus Su'abul Iman, nah itu lengkap. Akhlak tercela juga
lengkap ya, gitu. Cukup lengkap, ada beberapa video di situ. Dan juga materi tentang yang belum itu materi apa? Ekonomi Islam ya. Nah, itu belum kita bahas itu. Tapi saya sudah minta untuk silakan dipelajari di buku paket yang sudah diterima oleh Anda semua dari perpustakaan ya gitu. Kalau terkait sejarah Islam ada di buku juga gitu. Jadi kalau semuanya mempersiapkan diri dengan baik, ya itu nalar itu akan jalan gitu, ya gitu. Jadi sekarang sudah saatnya kepada para siswa, ketika kita menjawab soal yang sifatnya uraian, subjektivitas, itu harus betul-betul menguras pikiran kita, ya gitu. Yakin kalau itu dilakukan, sudah memberikan saran, disimak dengan baik, terus melakukan satu kajian secara rutin, saya yakin setiap soal bisa jawab. Itu juga berlaku bukan hanya PI saja, semua mapel, ya, semua mapel ketika ulangan bersiap-siap dengan maksimal, saya yakin hasilnya akan maksimal juga. Nah gitu. Itu berlaku bagi semua mapel ya gitu. Memang ini sebuah resiko perjuangan ya. Jadi banyak waktu yang terpakai, energi yang terkuras, biar tadi hasilnya maksimal ya gitu. Nah, tadi terkait tentang soal uraian PAI ya. Yang pertama soal nomor 36 itu terkait dengan etos kerja, ya, etos kerja itu. Saya minta sebetulnya kalau apa yang saya harapkan dari jawaban Anda itu apa? Anda menjelaskan apa sih etos kerja itu, gitu kan? Bagaimana definisinya? Terus tiga pokok terkait dengan etos kerja itu mestinya diungkap saja. Dari mulai motivasi bekerja, kedua cara bekerja, ya, terus tujuan bekerja, apa yang terakhir, hikmah bekerja. Itu mestinya diungkap itu. Waktunya kurang ya. Waktunya kurang, berarti 1,5 jam masih kurang cukup ya gitu. Tapi secara garis besar itu mestinya ditampilkan saja ya, ditampilkan walaupun tadi tidak harus betul-betul detail, tapi minimal ketika menjawab itu definisinya dijelaskan, terus masuk ke motivasi, tujuan bekerja, kemudian yang kedua cara bekerja seperti apa, ada 9 langkah bekerja itu kan. Ya, sudah jelaskan di YouTube itu. Bekerja yang halal, bekerja yang keras, bekerja yang amanah, disiplin waktu, bekerja tuntas, bekerja cerdas ya, dengan profesionalisme, terus berkolaborasi, terus dengan sabar dan tawakal. Nah, nanti baru masuk ke tujuan bekerja, apa tujuannya ya. Terakhir adalah hikmah. Nah, kalau itu minimal garis besarnya, saya kira itu sudah cukup bagus jawabannya ya, begitu. Ya, nanti bisa silakan dites ulang lagi, dikaji ulang lagi. Saya kira tidak ada hal yang tidak bermanfaat ya, begitu. Karena ini menyangkut ke depan, masa depan Anda masih panjang. Kalau etos kerja ini dilaksanakan dengan baik, Anda ke depan sukses ya, gitu. Ya, jadi kalau Anda mengkaji materi ini, kemudian diterapkan dalam kehidupan, saya yakin peluang sukses itu sangat terbuka lebar. Karena pada hakikat Islam itu adalah sebagai guide, pemandu ya, pemandu
kehidupan, termasuk bagian cara bekerja gitu. Dan nanti untuk selesai pembahasan soal ini, nanti di terakhir Anda memberikan satu jawaban terhadap soal. Nanti ada soal satu saja, ya, soal satu saja. Nanti Anda jawab di kolom komentar nanti ya. Nanti setelah ini selesai, mungkin tidak terlalu lama, nanti saya upload di YouTube. Nanti Anda berikan jawaban di YouTube yang nanti membahas soal ini. Ya, nanti paling hanya satu saja, nggak banyak. Insya Allah Anda akan semakin terarah dari kajian ini, ya gitu. Terus yang kedua tentang fastabiqul khairat ya. Nah, itu ada dua soal tuh. Soal nomor 37 dan soal nomor 40 ya. Nah, itu pun apa yang saya harapkan ya. Tadi karena memang juga tadi keterbatasan waktu juga mempengaruhi, tapi minimal Anda harus bisa menjelaskan apa fastabiqul khairat itu. Ya, itu. Di nomor 37 Anda diminta menuliskan ayat. Nah, itu agak berat ya. Berat kan menuliskan ayat itu? Surah Al-Maidah 48 itu kan susah ya. Nah, agak. Tapi kalau Anda terus belajar sampai dihafal, kemudian melihat ayatnya, nah, saya kira bisa. Kita terus belajar. Ya, Anda tuliskan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna, itu kan terus sampai sekarang, ya. Ilaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum, terus sampai selesai itu. Coba nanti Anda lihat lagi ayatnya itu, ya. Jika Anda menghafalkan ayat, terus belajar menuliskan ayat, itu pertama akan melatih daya hafal kita. Terus yang kedua melatih menulis, bagaimana menulis yang benar itu. Bagaimana kalimat wa anzalna dituliskan dalam itu, ya. Bagaimana kalimat wa anzalna. Ya, ilaika, gimana ilaika itu? Terus dibayangkan alif lam, alkitab wa anzalna. Ilaikal kitab, gitu kan? Nah, itu ada latihan menghafal, dilatih daya hafalannya, tahfidznya dilatih. Yang kedua, Anda melatih menulis. Yang ketiga, Anda memahami makna ayat. Itu pun saya yakin dalam kehidupan akan bermanfaat ya materi ini. Kenapa hidup ini adalah dalam rangka berbuat kebaikan. Ketika di soal 40, kenapa ada orang yang tidak tertarik untuk berbuat kebaikan, gitu kan itu. Nah, ada soal terakhir ya. Kenapa ada orang yang tidak tertarik untuk fastabiqul khairat? Nah, akar masalahnya di mana? Anda nalar di situ gunakan. Ya. Kenapa orang tidak tertarik fastabiqul khairat? Baik dalam apa? Ibadah maupun muamalah. Itu kan dua kan pokoknya yang paling penting. Ibadah dan muamalah kan. Ibadah itu apa ibadah? Hubungan langsung antara seorang makhluk dengan khalik, ya. Secara vertikal. Hubungan antara seorang makhluk dengan khaliknya Allah secara vertikal dan langsung gitu. Bentuknya apa? Dan adalah sholat, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, bagaimana agar, kenapa ada orang yang tidak tertarik untuk, bagaimana berlomba-lomba untuk sholat di awal waktu misalkan, sholat berjamaah di masjid misalkan. Ya, kenapa tidak tertarik seperti itu? Nah, itu. Kenapa ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa tidak tertarik untuk berzakat? Dianalisa itu. Dianalisa, kenapa sebabnya? Gitu. Kenapa orang tidak tertarik untuk sholat misalkan? Dianalisa itu, ya. Sebabnya kenapa? Nah,
Dulu pernah dibahas kan pada materi Fastabiqul khairat itu kan udah dibahas dalam materi Fastabiqul khairat itu. Agar orang Fastabiqul khairat istiqomah dalam berbuat kebaikan, apa yang utama itu? Ada apa? Pahami dulu kan, memahami kebaikan itu. Memahami tentang kebaikan, memahami fadilahnya, keutamaannya. Sudah memahami, mencintai kebaikan itu, kan gitu. Pahami, cintai. Kalau sudah paham dan cinta dengan satu kebaikan, maka orang akan tertarik dengan kebaikan itu. Nanti laksanakan dengan cara keikhlasan, gitu. Terus berupaya mencari lingkungan yang memotivasi berbuat baik, gitu kan, gitu. Pahami, cintai, gitu kan. Nanti laksanakan dengan ikhlas. Kemudian cari lingkungan yang baik, yang mendorong orang untuk berbuat kebaikan itu. Itu akan terbentuk. Nah, gitu. Itu mestinya diberikan penjelasan. Jadi kenapa orang tidak tertarik dalam Fastabiqul khairat tadi? Karena mungkin faktor-faktor yang tadi, syarat utama tidak terpenuhi, gitu ya. Syarat itu tidak terpenuhi, kan gitu. Ya, bisa pahami ya, itu ada dua itu ya. Jadi pertama etos kerja di soal nomor 36. Terus Fastabiqul khairat di soal 37 dan 40. Apalagi soalnya ada tentang apa? Tentang akhlak tercela ya, akhlak tercela itu. Karena cuma ada dua soal ya, dua pertanyaan kan, satu terkait riya, kedua sum'ah. Nah gitu, itu kan sudah populer di tengah-tengah masyarakat kata riya itu kan. Nah, riya itu bukan sombong ya, bukan sombong riya itu. Itu akhlak tercela yang terkait dengan amal seseorang. Jadi riya itu artinya memperlihatkan amal kepada orang lain agar dipuji gitu kan. Memperlihatkan amal agar dipuji gitu. Bukan memperlihatkan harta benda, bukan. Punya HP, dia lihatkan ke temennya, ya gitu. Itu bukan riya, itu bukan. Tapi kalau dia sodako, pengen dinilai orang, dia orang yang dermawan, suka berinfak, itu baru riya namanya gitu. Jadi bukan memperlihatkan harta benda, bukan. Itu nggak ada masalah, silakan. Tapi kalau yang riya itu adalah terkait dengan amal seseorang, termasuk tadi amal terkait dengan ibadah, ya, muamalah, nah itu. Ya, itu begitu. Jadi memperlihatkan amal pengen dipuji orang. Gitu. Kenapa dia sholat? Karena pengen dipuji oleh temannya, oleh gurunya, oleh pacarnya, oleh calon mertuanya, nah, gitu. Kalau sum'ah, nah, artinya apa? Menceritakan amal kepada orang lain agar dipuji oleh orang lain, orang tersebut. Menceritakan, ya, memberitahukan amal kepada orang lain, memperdengarkan gitu. Nah, itu namanya sum'ah. Riya itu memperlihatkan amal. Kalau sum'ah itu adalah memperdengarkan, menceritakan amal. Tujuan sama apa? Tujuannya adalah agar dipuji orang. Nah, kalau orang beramal karena dua hal, riya dan sum'ah, itu maka ibadahnya akan tertolak. Nol besar. Kenapa? Karena Allah menerima amal yang ikhlas saja. Kalau amal yang nggak ikhlas, ya nggak akan diterima oleh Allah. Itu belajar di situ. Ya, jadi berharap dengan pemahaman akhlak tercela itu kita minimal tidak melakukannya. Jadi kita rugi besar kalau kita beribadah karena riya, karena sum'ah. Ya, begitu. Itu terkait akhlak tercela ya, akhlak tercela. Ya, Anda jelaskan di situ. Contohnya apa gitu ya.
definisinya apa, contohnya apa, diuraikan di situ. Terus bagaimana akibatnya, itu nalar digunakan di situ, ya. Itu nalar harus betul digunakan, gitu. Begitu. Sekarang yang berikutnya tentang su'abul iman. Nah, ini pun mayoritas jawabannya tidak lengkap. Yang saya minta ketika ditanyakan tentang su'abul iman, itu kan tentang cabang-cabang iman yang 77 itu kan, ya. Anda jelaskan syu'abul iman amalan hati, syu'abul iman amalan lisan, syu'abul iman amalan anggota badan, gitu. Anda jelaskan di situ, contohkan. Tidak harus semuanya, ya, tidak. Paling cukup 3. Amalan hatinya 3, amalan lisannya 3, amalan perbuatannya 3. Tapi itu udah bisa mewakili poin-poin itu, ya. Jadi itu hal yang yang harus dipahami, gitu. Dan itu semua kuncinya apa tadi? Kembali lagi bahwa kalau kita belajar dengan baik, sungguh-sungguh serius, saya sudah menyampaikan, saya sudah memberikan fasilitas yang gampang. Kalau saya materinya kan bisa dilihat kapan saja, bisa diulang-ulang. Kalau ngajar di kelas tanpa direkam di YouTube, selesai, udah hilang materi itu. Kalau agama kan materi PAI itu bisa disimak kapan saja. Sekali nggak paham, buka lagi. Tapi yang penting mau enggak, gitu kan itu. Maka kemarin saya sudah bilang ke anak-anak, jadi untuk materi PAI saya tidak akan membahas di kelas secara detail, tapi silahkan lihat saja materinya di YouTube, kaji secara serius, terus disimak dengan baik, maka pasti akan paham. Ya, itu sekira hal yang kita lakukan kalau kita pengen mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi butuh usaha, belajar, ya. Intinya belajar itu adalah hal yang penting. Kalau itu dilakukan, saya kira Anda bisa menjawab dengan tepat dan benar, ya, gitu. Itu 4 materi, ya. Kalau materi yang kelima memang belum dibahas, ya, materi tentang ekonomi Islam. Ada jual beli di situ, ya. Ada materi jual beli kan? Nah, ada hadis wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu ada di buku paket, ada, ya. Itu saya tidak sempat kemarin menjelaskan karena waktu itu saya sakit, jadi tidak sempat, ya, gitu. Tapi itu ada di ada di buku, sudah sekilas sudah ada. Oh, buku paketnya nggak punya, ya, fotokopi tuh, di fotokopi aja. Jangan semuanya, tergantung materinya apa, gitu. Jangan semuanya, ya, gitu. Ada pembahasan tentang asuransi. Apa asuransi? Adalah dari bahasa Belanda, itu artinya tanggungan, ya, jaminan. Tuh, asal itu jaminan. Nanti ada semacam pro kontra tentang asuransi itu, ya. Ada pro kontra, ada yang setuju dengan asuransi, ada juga yang kontra dengan asuransi. Itu. Kenapa ada yang kontra? Karena caranya, ya, ada yang dianggap menyimpang dari syariat. Ada sifatnya spekulasi, untung-untungan. Ya. Jadi membayar sekian ribu rupiah ketika terjadi sesuatu dapat uang banyak. Nah, itu namanya spekulasi. Dalam Islam itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu namanya ada
semacam maisir. Karena ada yang namanya perjudian, ya, perjudian di situ. Tapi yang pro, ya, yang pro dengan asuransi, apalagi asuransi syariah, itu dapat menolong orang ketika terjadi suatu peristiwa musibah misalkan. Itu dapat membantu orang kena musibah. Ada asuransi kendaraan. Nah, ketika kendaraannya tabrakan, penyok, itu dapat bantuan. Ya, orang sakit dirawatnya dibantu sama asuransi gitu. Ada orang meninggal, ahli warisnya dapat bantuan dari asuransi. Ada manfaatnya di situ. Ya, gitu. Jadi ada pro kontra ya. Nah, itu dipelajari tentang asuransi. Ada juga namanya bank. Nah, bank ini pun terjadi pro kontra juga. Apa itu bank itu? Lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman, kredit dan sebagainya. Gitu. Ada yang pro dengan bank, ada juga yang kontra dengan bank, ya, gitu. Kenapa ada yang pro dengan bank? Nah, bank itu tadi juga memberikan manfaat, ya, manfaat kepada si peminjam, gitu. Ada manfaatnya di situ untuk aktivitas ekonomi, usaha, untuk membangun rumah, beli kendaraan, gitu kan, gitu. Ada manfaat di situ. Tapi mana yang kontra? Nah, menurut mereka ada pendapat bahwa dalam bank itu ada yang namanya bunga. Nah, bunga itu sama dengan riba gitu. Tetapi kalau kita lihat bank syariah, nah, di sana sistemnya bukan lagi bunga, tapi namanya mudorobah, itu bagi hasil. Nah, nanti coba dibahas di buku paket. Ada namanya mudorobah, bagi hasil gitu. Kalau rugi ditanggung bersama, untung juga dinikmati bersama gitu. Itu namanya mudorobah begitu. Untungnya gede, dapat gede. Bagian yang untungnya kecil, dapat kecil. Itu mudorobah. Suaranya nggak ada. Gimana sekarang? Ada suaranya ya? Nah, tadi kayaknya baterainya udah merah. Ya begitu. Jadi di bab ekonomi Islam ada yang namanya jual beli, ada namanya asuransi syariah, juga bank syariah. Juga nanti ada yang namanya syirkah, ya, kerjasama dalam bidang ekonomi. Ada yang namanya PT, ya, PT itu namanya kerjasama. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut lagi, ya, gitu. Sekarang itu hal yang terpenting dari pembahasan materi kemarin, ya. Jadi kalau intinya kita sungguh-sungguh, ya, dalam belajar, juga ketika ada soal dijawab dengan maksimal, ya, dengan maksimal kita mengerahkan segala kemampuan nalar kita, nanti hasilnya juga akan baik, ya, begitu. Nah, sekarang yang terakhir, nanti ditutup kajian malam hari ini, cukup sampai jam 8:30. Nanti akan saya upload rekaman ini, dan nanti ada soal harus kita jawab. Ya, tolong dijawab dari soalnya. Bagaimana mengaplikasikan etos kerja dalam aktivitas belajar? Bisa
Bisa di ini enggak? Sekali lagi, soalnya adalah nanti Anda jawab di komentar, di kolom komentar di YouTube ini nih, materi ini. Nanti Anda menjawab soal bagaimana mengaplikasikan etos kerja dalam aktivitas belajar. Ya, bagaimana ya? Gitu. Tolong itu dijawab. Nanti di kolom komentar setelah selesai kajian malam hari ini akan saya upload ke YouTube. Nah, silakan Anda jawab di situ di kolom komentar. Tuliskan nama dan kelasnya. Tuliskan nama dan kelasnya. Ya, biar nanti saya akan ngecek langsung mana jawaban yang benar dan tepat. Bisa dipahami ya? Jadi akan saya tutup kajian malam hari ini. Nanti saya upload ke YouTube. Nanti silahkan dibuka YouTube-nya dan nanti Anda memberikan jawaban di kolom komentar di YouTube ini nanti. Tuliskan nama dan kelasnya, ya gitu. Mungkin barangkali untuk pertemuan malam hari ini semoga ada manfaatnya, ya sedikit bisa memberikan tambahan informasi terkait materi ini, ya materi kelas 10 di semester 1 ya begitu. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggun masih hadir, Anggun? Celia masih hadir, Anissa, Rapa 10.6, Hafizah 10.3 ya. Naswa, Nabila, Nafisa, Dwi Sabrina, ya silakan yang mau keluar boleh. Ya setelah absen yang kedua maka silakan boleh keluar dulu ya, bangga. Saya nanti upload dulu ya, nanti tunggu, silakan nanti dilihat, silakan nanti Anda berikan jawaban di kolom komentar. Tuliskan nama dan kelasnya ya, bisa dipahami. Mikael masih hadir? Mikael masih hadir? Untuk nilainya ya, untuk nilai PAI tadi di soal uraian itu mayoritas nilainya di bawah KKM ya gitu. Jadi tolong ini bisa membantu untuk remedial test ya gitu. Remedial test materi agama semester 1 ya. Ya. Selamat istirahat ya, silakan nanti tunggu dulu.